Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pubar, Putra Papan Belajar, bersama saya Nugroho Santoso, Guru Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital, serta Mapel Produktif Multimedia. Oke, sebelum dimulai, seperti biasa, untuk yang belum subscribe, boleh di-subscribe channel Putra Pakuan Bogor, serta klik tombol loncengnya supaya dapat notif terbaru dari kami. Oke, di video kali ini saya akan lanjutkan materi di video sebelumnya, itu penggunaan Zoom ya. Kalau di video sebelumnya itu tentang join gitu ya atau bergabung ke sebuah pertemuan, nah di sini kita membuat pertemuannya gitu. Sama ya, bisa dengan dua cara, dengan melalui aplikasi di PC sama di smartphone seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan di PC dulu ya. Gitu. Di smartphone mungkin nanti akan saya tampilkan sedikit karena caranya sama aja gitu, cuma beda tampilan aja gitu. Nah, yang jelas aplikasinya harus sudah terinstall. Ya, buat cara installnya itu bisa dilihat di video sebelumnya. Bisa klik link di atas atau nanti di deskripsi saya tambahkan. Di situ udah sebagian besar dijelasin sih. Cuman di sini nanti akan saya bahas lagi. Oke, pertama kita mulai aja langsung. Kita buka dulu aplikasinya gitu ya. Ini kita yang di PC dulu ya. Kita buka aplikasi Zoom-nya. Nah, ini Start Zoom ya. Ini. Nah, ini halaman depan Zoom-nya gitu. Ada join, ada sign in. Kalau join ya seperti di video sebelumnya itu bergabung gitu. Tapi kalau sign in, nah ini kita perlukan untuk membuat pertemuannya. Nah, kita klik sign in. Kemudian di sini ada beberapa metode ya. Saya gunakan ini kalau mau langsung masukin emailnya gitu. Nah, di sini saya pakai sign in with Google. Kalau belum punya akun bisa klik sign up free. Nah, kita klik sign in with Google, kemudian diarahkan ke browser, terus disuruh milih pakai akun mana. Ini saya pakai akun yang ini. Oke, muncul seperti ini. Login with Google, kemudian launch Zoom. Bisa diklik di sini atau kalau di Chrome nih ya tampil seperti ini. Open Zoom aja langsung. Nanti dilempar lagi ke aplikasinya. Nah, ini Chrome-nya kita close dulu ya. Oke, tampilan halaman depannya seperti ini kalau kita sudah sign in. Dan untuk membuat pertemuan itu bisa dengan dua cara, dengan tombol new meeting dan schedule ya. Nah, di sini ada tombol join, ini untuk bergabung. Join ini langsung bergabung, tapi kalau share screen kita bergabung dan sekaligus membagikan tampilan layar kita untuk dilihat orang. Misalkan kita ingin menampilkan PowerPoint gitu ya atau slide presentasi atau mendemonstrasikan penggunaan sebuah aplikasi gitu ya. Nah, bisa share screen atau misalkan buat coret-coret aja itu bisa di sini. Ya, ini untuk join. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah pertemuan gitu ya. Bisa menggunakan tombol new meeting dengan schedule. Bedanya apa? Kalau new meeting ini adalah tombol yang berguna untuk membuat pertemuan tanpa harus membuat jadwal terlebih dahulu. Tapi kalau schedule ini kita harus jadwalkan dulu gitu. Nanti bisa kita gunakan atau bisa kita buat undangan untuk calon audiensnya. Seperti itu. Ya, jadi nanti ada kode, ada password, dan ada hari atau waktu pelaksanaan si rapatnya atau pertemuannya gitu, meetingnya. Gitu, ya. Nah, sekarang kita akan coba di new meeting. Kita akan coba di new meeting karena nanti sama aja, beda di awalnya aja, gitu ya. Kita coba di new meeting dulu. Nah, kalau new meeting dia langsung tampil seperti ini, ya. Langsung tampil halaman untuk pertemuannya. Kita close atau kita akhiri dulu ya. Nah, end meeting for all. Kalau di schedule, kita membuat jadwalnya terlebih dahulu ya. Misal hari Kamis jam 10 gitu ya. Kemudian durasinya berapa jam,
berapa menit gitu ya. Kita 45 menit kita set ya. Nah, di sini ini akunnya kan gratis ya, akunnya gratis. Nah, akun yang gratis atau namanya basic plan itu hanya bisa membuat pertemuan selama 40 menit untuk 3 atau lebih partisipan. Jadi kalau kita mau pertemuan, ada 3 orang yang di dalam, kemudian kita mau 2 jam, itu nggak bisa. Mau 1 jam nggak bisa. Bahkan 45 menit di sini, itu nggak bisa. Dibatasi sampai 40 menit aja. Karena apa? Karena akunnya adalah akun basic plan atau yang gratis. Seperti itu. Jadi kalau mau lebih atau unlimited, itu harus di-upgrade gitu ya. Jadi diklik, kemudian kita diarahkan ke websitenya. Nah, di website ini nanti kita suruh sign in. Nah, ini muncul seperti ini ya, untuk upgrade account gitu ya. Nah, ini kalau basic plan itu seperti ini ya. Ini nggak ada batasan untuk one-on-one meetings, tapi terbatas ketika ada 3 atau lebih orang di dalam pertemuan tersebut gitu. Jadi hanya 40 menit kalau orang di dalam pertemuan itu ada 3 atau lebih. Nah, ini kalau mau lebih dari 40 menit atau unlimited, ya di-upgrade. Oke, ini pilihannya gitu ya, ada basic, pro, business, sama enterprise. Ya, tinggal diikutin aja langkah-langkahnya kalau mau upgrade. Oke, ini saya close, kita lanjut lagi. Nah, ya, ini. Jadi kalau free, ya kita nggak bisa lebih dari 40 menit. Jadi benar-benar harus disiapkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian, di bawahnya ada meeting ID. Ini ada generate automatically, sama personal meeting. Kalau personal meeting, ini ID-nya tuh tetap ID kita, ya. ID personal kita nggak berubah setiap membuat pertemuan. Tapi kalau generate automatically, dia setiap membuat pertemuan itu akan berubah-berubah. Ya, jadi kita bikin pertemuan baru, kita aktifin generate, ya nanti kodenya berubah lagi. Bikin pertemuan lagi, kalau kita pilih generate, ya kodenya berubah lagi. Seperti itu terus. Kemudian password. Password ini untuk ya akses masuknya gitu ya. Jadi butuh password atau enggak. Kalau butuh, ya di checklist, kemudian tentukan passwordnya apa. Ini bisa diketik. Tapi kalau enggak, ya di-uncheck aja. Nah, ini video ada host mau dimatikan atau dinyalakan ketika masuk, dan partisipan mau dinyalakan atau dimatikan. Jadi tinggal dipilih aja. Misalkan untuk host hidup, untuk partisipan off, itu bisa. Kemudian audio. Audio nih ada 2, telepon sama komputer audio. Kalau telepon berarti speaker dan mikrofon itu berfungsi, tapi kalau komputer audio dia hanya menangkap suara dari komputer saja ya, suara sistem. Tapi kalau kita mau aktifkan kedua-duanya, ya pilih yang ini. Gitu. Kemudian kalender ini disinkronisasikan. Jadi ketika kita kan membuat schedule meeting. Nah, kalendernya ada dua atau lebih pilihan ya. Ini 2 yang akun yang bisa kita sinkronisasikan, tapi kalau mau lebih atau di lain 2 akun ini, kita bisa klik other calendar. Nah, ini untuk Outlook dari Microsoft dan Google Calendar dari Google. Ini tinggal dipilih mau disinkronisasikan ke kalender yang mana gitu ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau kita sudah sinkronisasikan ini, nanti kan di smartphone misalkan ya, itu ada Google Calendar. Nah, nanti ada notif gitu kalau di hari tersebut ada rapat gitu atau ada pertemuan. Nah, itu ya. Kemudian di bawah advanced option, di sini ada enable waiting room, ini ruang tunggu gitu ya. Jadi mau diaktifkan atau enggak. Jadi sebelum masuk dia ada di sini ada lobby gitu ya. Kemudian enable join before host. Nah, jadi enable join before. Jadi kalau yang atas dulu ya, enable waiting room ini kalau kita misalkan mau mulai rapat, nah orang-orang suruh nunggu dulu gitu. Jadi nggak langsung masuk ke ruang rapatnya. Nah, kalau enable join before host, ini orang udah bisa masuk sebelum hostnya datang gitu. Kalau mau diaktifkan gitu. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Misalkan di checklist bisa ya, silakan. Kalau ini mau di checklist juga silakan. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian mute participant on entry. Nah, ini adalah mematikan mikrofon pada saat partisipan masuk atau audiens yang lain masuk atau peserta rapat masuk gitu ya, peserta pertemuan. Nah, ini kalau diaktifkan dia otomatis
audionya atau mikrofonnya itu mati. Jadi nggak bisa open mic. Bisa tapi harus pakai tombol sendiri gitu ya. Jadi udah otomatis diam aja gitu, senyap gitu. Kemudian automatically record meeting on the local computer. Nah, ini fitur buat merekam pertemuan secara otomatis. Jadi ketika rapat ini dimulai, otomatis merekam kegiatan rapat seperti itu. Ya, itu. Jadi kalau ingin ada backupan untuk di-share kembali, itu ini lebih baik digunakan. Gitu ya. Nanti videonya itu akan tersimpan di komputer dan akan dirender atau dijadikan file MP4 setelah rapat selesai. Nah, kita ke atas tadi kelewat satu. Ini topik ya. Ini topik ini nama ruangannya. Kayak gitu. Ya, misalkan ini kita namakan contoh gitu, itu juga bisa. Jadi tinggal diganti aja. Itu ya. Jadi itu untuk pembuatan schedule meeting. Ya, ini ada keterangan yang tadi saya jelaskan bahwa akun gratis hanya terbatas di 40 menit untuk jumlah peserta pertemuan sebanyak 3 atau lebih. Gitu. Nah, kalau udah, ini kita tinggal schedule aja. Nah, dia scheduling. Kemudian ya, kita diarahkan ke Google. Karena tadi kan kita synchronize ke akun Google Calendar ya. Nah, kalau kita masuk, nah dia minta akses ya, melihat dan mengedit untuk kalender kita ya. Kita izinkan. Nanti dia otomatis nge-add ke kalender kita. Jadi kalau di handphone kita sudah terkoneksi gitu ya, nanti ada tuh di handphone kita bahwa pertemuan akan dimulai pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Seperti itu. Itu ya, ini kita close saja, kita balik lagi ke aplikasi. Nah, sekarang ini balik ke halaman depan, lihat di sini sudah muncul jadwal rapat ya. Jadi yang akan dimulai seperti itu, schedule yang sudah kita buat kayak gitu. Ya, kalau mau ngedit gimana? Kalau mau ngedit ini bisa ke meeting. Nah, kemudian di sini tampil jadwal-jadwal rapat yang sudah kita buat. Nah, ini ada keterangannya, mulai berapa menit lagi atau berapa jam lagi atau berapa hari lagi. Seperti itu di sini. Kemudian ini ada meeting ID-nya. Kemudian di sini ada tombol-tombol. Oke, tombol dulu. Oke, dari delete ini untuk menghapus, kemudian dari edit ini untuk mengedit pengaturan meeting yang sebelumnya sudah kita buat. Itu yang mau ada perubahan atau perpanjangan atau pengunduran rapat misalkan. Nah, ini bisa diatur di sini atau pengaturan-pengaturan yang lainnya. Itu diedit. Kemudian copy invitation. Nah, copy invitation ini untuk mendapatkan teks undangan untuk disebarkan ke orang. Misalkan kita udah copy nih ya. Kita udah copy, nanti munculnya kita ketik dulu deh di notepad. Nah, kita paste di sini ya. Nanti munculnya seperti ini. Nah, jadi kita akan Putra Pakuan ini udah mengundang untuk bertemu di sebuah pertemuan gitu ya. Topiknya ini, waktunya ini. Oh, ini tadi saya lupa harusnya ini Jakarta gitu kan ya. Kemudian ini link. Jadi nanti yang diundang bisa langsung klik link ini dan menuju ruang rapat yang kita punya gitu ya, yang kita sebar. Kemudian meeting ID-nya ini. Gitu. Kalau ada password, nanti di bawahnya ada password. Passwordnya berapa? Seperti itu. Ya. Nah, ini tinggal di share aja ke target rapat kita atau target pertemuan kita. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau mau mulai? Kalau mau mulai, klik start. Ya. Langsung klik start. Ini dia connecting. Ini build dulu. Nah, muncul seperti ini. Ya, nah ini otomatis you are using the computer audio. Jadi suara sistem dari komputer itu ikut masuk juga kalau saya share screen di rapatnya. Ya, itu. Share screen ini fungsinya untuk nanti seperti menampilkan slide presentasi misalkan ya, contohnya. Oke. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Di sini ada keterangan dari room-nya ya. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan. Ini kan kita udah berhasil untuk membuat room ya, untuk membuat pertemuan. Nah, sekarang kita akan coba masukkan partisipan
dari device lain. Nah, di sini saya akan tampilkan contohnya. Ini kita buka dulu manage partisipannya ya. Oke, ini saya jelasin dulu ya. Di sini ini ada mute, fungsinya untuk menonaktifkan atau mengaktifkan mikrofon ya. Jadi kalau berbicara pastikan mikrofonnya aktif. Tapi kalau tidak, biar nggak berisik, matiin aja mute seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada suaranya, speakernya nggak keluar, kemudian mikrofon nggak masuk, cek. Kalau ikonnya masih seperti ini, ya masih seperti ini, kita klik aja. Kemudian, kalau mau dites, tes dulu. Kalau mau join langsung, silahkan join gitu ya. Kalau mau tes, seperti ini. Nah, ini ditanya, pertama speaker. Speakernya kita tentuin dulu device speakernya yang mana. Kalau di sini saya menyamakan dengan speaker yang digunakan oleh sistem komputer. Tapi kalau kita pilih yang lain itu bisa. Yang penting berfungsi dan terdengar seperti ini. Nah, dia play, kita dengar suara ringtone-nya. Gitu ya. Kita yes, karena kita mendengar. Kemudian, nah, ini untuk tes mikrofon. Kalau kita ngomong dan ada suara mantul, seperti itu, maka berarti mikrofonnya sudah berfungsi. Tapi kalau tidak ada, berarti kita harus ganti dulu device-nya. Ya, pokoknya kalau nggak ada, ini ganti device-nya atau samakan dengan sistem aja. Kemudian yes. Ya, karena menyamakan dengan sistem itu belum tentu benar. Siapa tahu sistemnya kita salah mengambil device, jadi nggak kedengar. Nah, gitu ya pokoknya ya, kalau kedengar feedback, yes aja. Kalau enggak, berarti ganti. Yes. Nah, ini ada tulisan join with computer audio. Klik. Kemudian langsung aja join with computer audio. Nah, di bawahnya dia automatically join audio by computer when joining a meeting. Ini untuk otomatis langsung join audionya setiap kita join ke sebuah pertemuan. Jadi nggak perlu join klik lagi. Ini langsung otomatis tersambung audionya gitu. Jadi ikonnya nggak join audio dulu gitu, langsung aja ikonnya mikrofon. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian di sebelahnya, ini saya mute ya. Kemudian di sebelahnya ada start video, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera. Sebelah sini ada invite untuk mengundang. Ya. Kalau mau copy URL, ngasih link. Nah, ini tinggal di copy aja, di paste gitu ya. Kalau link ya cuma linknya aja yang di copy. Itu. Ya. Cuma linknya aja yang di copy. Nah, kayak gini. Tapi kalau copy invitation, ini yang tampil nanti ketika di paste, ya seperti ini. Gitu ya. Kalau ada password, ini ada password di bawah. Gitu. Ini ada link untuk langsung diklik sama target kita. Gitu ya. Itu. Oke, ini kita close dulu. Kemudian, ini untuk invite, bisa by contact. Contact ini yang sudah saling add ya di aplikasi Zoom-nya. Nah, ini kalau lewat email. Gitu. Close untuk join, untuk invite udah. Nah, ini untuk manage partisipan, ini untuk menampilkan daftar partisipan yang ada di dalam room kita. Itu. Ini akan saya jelaskan nanti, demonstrasikan ketika sudah ada user yang bergabung ya. Kemudian share screen, ini untuk berbagi layar. Gitu ya, kalau ingin menampilkan slide presentasi atau pengen coret-coret, bisa pakai ini. Kalau slide presentasi, ya nanti di sini kita buka dulu PowerPoint-nya. Kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Nah, seperti ini, misalkan kita pilih salah satu deh ya, untuk demo aja. Oke, ini habis. Nah, sekarang ini kita, oke, misalkan ini ya, ini ada demonstrasi. Oke, kita tampilkan slide ini, atau yang tadi deh ya. Nah, kita tampilkan slide ini. Kemudian Alt Tab,
Nah, kita kan tadi udah mulai zoom-nya gitu ya. Kita ke sini. Oke. Nah, kita tadi udah aktifin share screen, kita klik lagi share screen. Nah, muncul mau menampilkan yang mana? Kayak gitu. Kita menampilkan yang ini nih, yang udah full screen misalkan. Di-share aja. Nah, di-share baru kita bisa sambil ngomong, sambil menjelaskan slide-nya. Di next, seperti biasa, klik tombol kanan, tombol kiri, tombol kanan, tombol kiri. Kanan, next, kiri, previous. Kanan, next, kiri, previous. Seperti itu. Ya, kalau ingin menambahkan coret-coretan, arahkan kursornya ke atas. Di sini ada annotate. Nah, jangan lupa pada saat presentasi pastikan si mikrofon ini aktif. Nah, dia nyala kayak gini, ya. Nih, gitu. Kemudian tadi kita akan coret-coret annotate, ya. Nah, ini kita bisa coret-coret seperti ini. Ini toolsnya ada di sini. Ya, seperti apa yang dilihat ya. Nanti tinggal dipilih aja mau bikin apa, stem mau. Kalau stem ini kayak, oke ini udah, kayak gitu. Ya, ini belum, gitu. Nah, seperti itu. Itu ya. Ini kalau spotlight ini untuk seperti pointer ya, spotlight ini. Nah, ya, seperti itu. Ya, ini kita close dulu ya. Pokoknya ini untuk berbagi layar. Bisa digunakan untuk presentasi, slide presentasi, atau demonstrasi aplikasi. Ini undo, redo, ya gitu lah. Ya, undo, redo. Oke, kita hapus dulu semua. Clear all. Kita close. Kemudian kita berhentikan stop share. Oke, ini untuk share screen ya. Atau mau untuk papan tulis gitu ya. Bisa lewat sini. Jadi bisa nulis-nulis. Seperti ini. Ya, ini kita close atau mau hapus clear all. Close. Kemudian kita stop lagi share-nya. Nah, ini tadi share screen ya. Nah, di sebelah kanan chat, ini untuk kolom chat. Nah, di sini ya, kita akan demonstrasikan nanti. Record ini untuk perekaman. Jadi, dia akan merekam kegiatan rapat sampai kita stop. Kalau end meeting untuk mengakhiri rapat. Seperti itu ya. Nah, sekarang misal kita udah buka apa namanya? Meeting seperti ini, pertemuan. Kita mau tahu ID kita gitu, ID kita. Kita bisa lihat di sini. Nah, meeting ID ini digunakan untuk user masuk ke ruangan ini. Ya. Misal mau ganti ruangan juga ini bisa. Itu contoh. Gitu ya, ini diganti misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada link bisa di-copy lalu di-share. Nah, di sini ada hostnya namanya, ya. Itu sih, ya. Ini informasi yang dibutuhkan untuk mengundang, gitu ya. Jadi bisa ngasih tahu kodenya sekian atau passwordnya sekian, kemudian linknya ini tinggal di copy paste aja. Ada di sini, tombol information, ya. Ini kita klik keluar. Oke. Nah, sekarang kita akan demonstrasikan ketika ada user masuk ke dalam ruangan kita, ruang rapat kita, ya. Di sini kita akan gunakan smartphone. Nah, kita buka dulu smartphone-nya. Oke. Di sebelah kanan ini smartphone-nya. Nah, sebelah kiri ini punya kita. Nah, sekarang ini kemarin kan di video sebelumnya tuh udah ada Zoom ya. Sebelumnya tuh udah dijelaskan bagaimana join. Ini udah terinstall. Tinggal dipakai aja aplikasinya. Nah, kita tap. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian, nah ini karena saya sudah login, tampilan depannya seperti ini. Kita ini dulu deh ya, kita sign out dulu. Oke. Saya akan login menggunakan akun yang lain. Atau mungkin tidak menggunakan akun ya. Jadi kalau join itu udah join aja. Nah, kita lihat tadi meeting ID-nya berapa.
797 753 928. Oke, ini untuk nama, saya gunakan nama Eko. Kemudian ini ada pilihan connect audio atau enggak. Di sini saya matikan saja dulu. Ini turn off my video atau enggak. Tapi kalau untuk pembiasaan, misalkan emang biasa untuk rapat kayak gitu ya, ini bisa diaktifkan aja, gitu ya. Jadi, maksudnya diaktifkan audionya, jadi jangan dinyalain seperti ini, karena kalau dinyalain nanti audionya mati, seperti itu. Jadi biarkan saja, kecuali yang video ini bisa, gitu. Kemudian join meeting. Oke, seperti ini ya. Jadi tampilan untuk join, ini tadi join audio, call via device audio, supaya masuk. Nah ini suara saya masuk. mute dulu. Oke, tes. Oh ini Mute. kita matiin dulu. Oke, ya supaya nggak ada suara yang masuk ya. Jadi tadi suaranya masuk ke smartphone, suaranya masuk ke sini. Oke, sekarang kondisi di mute semua ya, biar nggak ada suara masuk dulu. Oke, tampilnya seperti ini. Lihat, ketika ini tampil, login, di halaman partisipan kita ini muncul nambah 1 tuh ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi user. Saya akan masukkan lagi user. Tadi berapa? 797 753. Nah, ini nanti ada lagi nambah 1 ya. Nah, muncul nih ya. Nah, di sini tidak ada lambang audio karena di sini ya, tidak ada lambang audio karena akun ini tidak saya aktifkan audionya seperti itu. Nah, kemudian kita akan praktikkan beberapa fitur ya ketika kita sudah memulai pertemuan. Oke, di sini kalau kita klik, ini kan videonya masih mati ya. Kalau kita aktifkan, nah yang tampil adalah kamera kita. Sebenarnya ini harusnya kamera, cuma karena di sini tidak dipasang, maka tidak tampil ya. Jadi kalau ini diaktifkan ya, nanti kita bisa menampilkan wajah kita seperti itu ya, atau kita berbagi layar gitu ya. Oke, untuk yang lain fitur-fiturnya kan sudah kita jelaskan ya, gitu. Nah, dia nambah 1 nih dari action. Dari action ini untuk ngasih react gitu ya. Gitu. Misalkan tadi habis ngomong kita react gitu ya. Kayak good atau kasih tepuk tangan seperti applause gitu. Ya. Itu ya. Kemudian kita akan demonstrasikan beberapa fitur ya. Yang karena yang lain sudah dijelaskan gitu ya, mulai dari informasi ruangan. Ini kalau mau share code-nya gitu ya, kita bisa lihat di sini, kita bisa intip di sini. Kasih linknya juga bisa di sini. Jadi tinggal di-copy bagikan ke target rapat kita atau pertemuan kita. Kemudian di bawah ini sudah dijelaskan ya, dari nonaktif atau aktifkan audio, ini untuk kamera, untuk mengundang, ini untuk melihat daftar peserta, kemudian share screen untuk berbagi layar, ini untuk chat, ini untuk rekam, ini untuk react. Ini untuk mengakhiri rapat. Nah, di atasnya ada nih tambahan gallery view atau speaker view. Nah, kalau gallery view, ini kita bisa menampilkan, kita bisa menampilkan beberapa partisipan ya dalam satu halaman. Tapi kalau speaker view, yang tampil hanya yang berbicara aja gitu, atau pembicaranya aja. Kita bisa double klik, klik. Nah, dia muncul. Atau di sini klik. Nah, muncul. Gitu ya. Kalau nggak ada yang mengaktifkan kamera, nah dia yang tampil adalah avatarnya seperti ini, karena kameranya tidak diaktifkan, gitu. Tapi kalau kamera diaktifkan, maka yang tampil adalah gambar yang ditangkap oleh kamera si peserta itu. Kemudian, oke, sekarang kita sedang melihat layar Eko, ini akun Eko ini, gitu. Kalau dia tidak mengaktifkan kamera dan tidak punya avatar, ya maka yang tampil adalah namanya. Seperti itu. Kemudian di sini ada share screen. Ini kalau kita sebagai pembicara ingin menampilkan
layar gitu ya. Tadi share screen kita presentasi, kita klik yang mana yang mau dibagikan. Ini kan yang slide yang full screen, kita share. Oke. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kita bisa sambil lihat audiens yang lain, ya bisa dipindah-pindahkan. Itu. Double klik atau diklik untuk melihat yang lain. Nah, ini macam-macam bentuknya. Dibuka, double klik di sini, dia fokus ke sini. Tapi kalau mau ke kita aja ya berarti double klik di kitanya aja gitu. Nah, seperti ini. Ya. Ini sebenarnya ada gambar ini karena menggunakan aplikasi webcam itu mah karena nggak ada kameranya jadi nggak muncul. Ini untuk minimize. Seperti itu. Kemudian kita stop share lagi. Ya ini ya silakan presentasi sampai beres, tapi dibuka dulu. Dibuka dulu untuk si audionya supaya supaya masuk gitu, suaranya terdengar oleh peserta yang lain. Diaktifkan seperti ini. Nah, baru berbicara. Ini kita matiin. Oke, kita stop aja. Kemudian apa lagi ini? Ini share screen udah ya. Nah, ini kalau whiteboard. Ini kita matiin dulu deh presentasinya. Oke, kan whiteboard. Tadi kan udah ini ya screen ya. Kita share screen lagi deh ya. Kita share screen lagi. Misalkan kita ingin menampilkan layar notepad. Misalkan kita untuk contoh aja ya notepad biar Windows-nya tidak terlalu besar. Oke, ini kita close dulu. Share. Kita cari aplikasi notepad nih kita mau bagikan ke yang lain. Kemudian di sini ada pilihan mau share computer sound atau enggak. Kalau di checklist berarti suara dari sistem tuh misalkan ada suara lagu atau backsound gitu ya. Ini tampil gitu di peserta yang lain, terdengar. Tapi kalau enggak usah. Tapi kalau mau ditampilkan ya silakan di checklist. Kemudian ini untuk optimasi aja ya. Kemudian kita share. Nah, dia langsung menyorot ke sini. Lalu, nah lihat di sebelah kanan ini kan akun dari ini minimize dulu biar kelihatan. Ini kan akun dari si yang Eko tadi kan ya. Nah, ini dia akan tampil nih layar yang kita bagikan, kita presentasi, kita pindah screen, ya dia pindah gitu. Atau kita di sini di notepad ya kita ngetik. Nah, dia juga ikut tampil gitu ya. Jadi kalau untuk mendemonstrasikan sesuatu aplikasi atau menampilkan slide presentasi, gunakan fitur share screen. Ini kalau mau stop kita berhenti, stop share. Seperti itu ya. Ini fitur share screen. Ya. Nah sekarang, ini kita close dulu notepadnya. Itu sampai share screen. Nah sekarang fitur chat. Chat ini kalau diaktifkan dia muncul di panel sebelah sini bergabung dengan daftar partisipan ada di bawah. Nah, di sini ada pilihan to everyone atau peserta yang lain. Di sini ada Eko sama Nugroho. Kalau to everyone, chatnya itu bisa dibaca oleh semua peserta. Ya, misalkan seperti ini, tes. Nah, lihat, ada notif di sini. Kalau kita buka di smartphone-nya atau di akun kita, akun pesertanya, chat. Nah, dia muncul. Putra Pakuan mengirimkan pesan ini. To everyone. Tapi, misalkan saya hanya mengirim ke Nugroho saja. Yang sebelah kanan ini kan akun Eko nih. Ya, di sini saya kirim ke Nugroho saja. Tes. Nah, lihat. Eko tidak bisa melihat pesan dari Putra Pakuan karena Putra Pakuan hanya mengirim secara private ke akun Nugroho. Seperti itu, ya. Jadi ini bisa tinggal dipilih aja mau dikirimnya ke siapa. Gitu. Ya. Tes lagi. Nah, baru muncul karena pengaturannya tuh everyone. Kemudian kalau mau nambahin file bisa di sini. Ini kalau terhubung dengan cloud. Nah, kalau ini dari komputer kita, ngambil file dari komputer kita. Nah, misalkan ini. Nah, dia sending, uploading, kemudian nanti akan muncul di layar chatnya. Tapi ini hanya terlihat untuk user yang di PC aja ya, di smartphone
kita tidak bisa melihat pesan dalam bentuk attachment. Seperti itu. Kemudian, ini kita balik dulu ke layar utama. Nah, ini kita ganti dulu deh. Nah, ke sini. Kita lihat layar echo gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke sebelahnya. Di sini saja di sebelahnya ini ada pengaturan untuk hak akses kita gitu ya. Hak akses peserta lain yang diatur oleh kita gitu. Jadi di sini ada untuk menyimpan chat di sini, kemudian ini untuk di bawahnya ini untuk hak aksesnya. Jadi peserta dapat melakukan chat dengan siapa? No one berarti nggak boleh sama sekali menggunakan kolom chat. Kalau host only berarti hanya bisa berinteraksi dengan host. Kalau everybody publicly, dia bisa chat dengan semua tapi secara publik. Nah, kalau di bawahnya everyone publicly and privately, berarti peserta bisa chat secara publik dan private. Ya, misalkan ini kita aktifkan ya host only dulu ya, atau no one. Nah, kita sudah set no one. Nah, di sini sebagai peserta kita akan coba chat. Nah, lihat, chat disable. Ya, jadi mereka hanya bisa menyimak saja. Kemudian kita klik ada host only. Kita close dulu. Nah, kalau host only, nah kita bisa ngechat tapi hanya ke putra pakuan saja, send to-nya. Kalau kita aktifkan everyone publicly, nah kita bisa milih mau chat dengan siapa. Everyone atau host. Gitu ya. Jadi kita bisa ngechat ke semua orang. Kalau di sini diketik, maka muncul di semua akun, semua peserta. Kemudian di bawahnya ada everyone publicly and privately. Ini bisa private. Ya, kalau tadi everyone sama host aja, ini bisa dengan semua orang, dengan host, dan semua peserta yang lain secara private. Jadi kalau secara private, tadi saya chat ke Nugroho, putra pakuan tidak bisa melihat. Seperti itu. Ya. Coba. Nah, ya putra di akun yang lain tidak tampil. Seperti itu untuk fitur chat. Live chat ya. Nah, kita balik lagi ke halaman depan. Ini udah di depan yang peserta lain ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Ke atas ya. Nah, kita sebagai host, kita punya hak akses untuk mengatur kegiatan peserta yang lain. Gitu ya. Jadi, misal di sini saya host. Maksudnya putra pakuan ini host. Gitu ya, putra pakuan ini host. Nah, ini unmute ini untuk membuka mic ya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, ini karena supaya suara aman. Kita mute aja. Nah, ya, kayak gini ya. Nah, sekarang di more, ini ada pilihan rename ini untuk mengganti nama, edit profile picture untuk menambahkan profile picture. Ini kan P doang. Kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita ke bawah. Ini dalam mengatur profil kita. Nah, sekarang kita ke bawah untuk mengatur hak akses pengguna yang lain. Unmute berarti dia suruh buka mic. Nah, ini kan Eko. Nah, di smartphone-nya Eko atau di akunnya Eko muncul nih ketika diminta unmute ada notif gitu. Host minta kamu buka mikrofonnya. Tetap tutup atau mau dibuka gitu ya. Kalau mau dibuka, diklik di sini. Maka mikrofon terbuka. Oh ya, di Eko sudah terbuka tuh mikrofonnya. Nah, sekarang kalau di mute, nah, you are mute by host. Seperti itu ya. Dalam prakteknya suaranya tidak akan membal seperti tadi ya. Itu kan ada suara saya mantul. Karena saya menggunakan di satu komputer gitu. Jadi suaranya mantul. Tapi kalau nanti ya enggak. Ya. Kemudian di sini ada tulisan more untuk chat private. Kemudian ask to start video ini untuk meminta peserta lain membuka kamera gitu ya. Kalau mau kita tolak ya berarti later. Ya. Nah, ini ada notif ke kitanya ya. Gitu. Jadi Eko akan memulai video nanti gitu ya. Di lain waktu. Kemudian kita more lagi. Ini close dulu. Ini notif di aplikasi ini ya. Notif di aplikasi ini. Oke, kemudian more lagi ada make a host. Kita limpahkan akses host ke Eko
gitu. Kita klik make host. Atau misalnya kita rename dulu ya. Ini rename untuk mengganti, ini remove untuk menghapus. Nah, rename misalkan jadi Eko gitu ya. Nah, ya berubah ya. Nah, kita coba make host. Nah, ada kotak dialog untuk konfirmasi mau dijadiin host nih Eko gitu ya. Kalau mau jadi ya berarti yes. Nah, sekarang yang jadi host adalah Eko. Ya, ini notif di aplikasi ya, bukan di smartphone. Ya, kalau di smartphone atau di akun peserta yang lain, ini nanti di halaman kitanya. Oke, sekarang kita beralih ke pengguna Eko-nya ini ya. Dia kan udah jadi host. Nah, dia punya hak akses sama seperti host gitu. Misalkan membuka mic, kemudian spotlight video. Kalau spotlight video ini, nah kita ngepin gitu ya. Ini letter aja. Kemudian ada lagi, ya ini ada tinggal dibaca aja ini untuk mengizinkan perekaman segala macam gitu ya. Untuk stop video ya dihentikan videonya. Seperti itu. Kemudian kita pindahkan lagi akses host ke keterpakuan ya. Make host lagi, yes. Nah sekarang nggak bisa lagi tuh. Si Eko ini udah nggak punya hak akses sebagai host. Gitu. Ya, kita kembali. Nah, ini kita balik lagi. Start video. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ya ini sama, untuk yang lain juga sama. Kalau remove, ini berarti kita mengeluarkan peserta dari ruang rapat atau ruang pertemuan. Dan sekali ditendang, maka akun tersebut tidak akan bisa melakukan join lagi di pertemuan ini. Ya, jadi kalau di oke, ya Nugro ini hilang. Gitu ya, contoh. Trap. Nah, Eko hilang. Lalu ada notif kalau kalau si Nugroho tadi itu ditendang seperti itu atau dikeluarkan. Ya. Nah, kalau ini mute all, tombol untuk mematikan mikrofon semua gitu ya. Kalau unmute ya ini untuk membuka. Buka. Kita mute. Kita mute. Oke, di mute all tadi ada notif seperti ini. Kalau partisipan to unmute. Nah, kalau kita checklist, peserta yang lain bisa membuka mic dengan melalui akun mereka sendiri. Tapi kalau kita uncheck, kita tidak aktifkan, berarti peserta tidak diizinkan untuk membuka mic, kecuali kita bukakan. Seperti itu, ya. Oke. Nah, tadi kan nonaktif kan? Kita coba nih. Kita mau coba buka mic-nya. Nah, lihat. You cannot unmute. Jadi nggak bisa. Tapi kalau ini diaktifkan nih. Yes. Nah, kita aktifkan. Dia bisa. Dia bisa. Seperti itu. Ya, kita mute lagi. Oke. Itu untuk pengaturan sebagai host ya. Kita saat membuat sebuah pertemuan. Gitu ya. Seperti itu. Gitu. Itu sih selebihnya ya, fitur-fitur yang lain tinggal dibaca aja. Ada pilihan-pilihannya. Oh iya, maaf ini ketinggalan. Yang di more, nah ini ada pengaturannya. Ini mute partisipan on entry, berarti kalau kita checklist, peserta yang masuk itu langsung mute. Kemudian allow partisipan, berarti peserta yang masuk atau yang ada di dalam ruangan, ini diperbolehkan untuk membuka mic dengan akun mereka. Kemudian allow partisipan to rename, ini mengizinkan peserta untuk merubah namanya sendiri. Ini mengizinkan peserta untuk merubah namanya sendiri, gitu ya. Tapi kalau kita uncheck ya berarti ini nggak bisa. Kemudian play enter or exit chime, ini suara efek ketika ada peserta masuk dan keluar. Kalau lock meeting berarti kita lock. Nah, ketika kita yes, tidak ada peserta lain yang dapat masuk ke pertemuan kita. Seperti itu. Oke, itu untuk penggunaan atau membuat room di aplikasi PC ya. Yang ingat, setiap kita ingin presentasi ya ini dinyalakan gitu ya mic-nya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, itu
Kemudian saya akan praktekkan ketika kita membuat room di smartphone. Ya, kita akan coba buat room di smartphone. Ini kita log out dulu. Ya, kita log out. Ini kita akhiri dulu lah. Meeting yang di aplikasi kita akhiri. End meeting for all. Jadi, kalau live meeting, host, kita sebagai host, itu keluar tapi meetingnya tetap jalan. Tapi kalau end meeting for all, semuanya ketendang, gitu ya. Kita klik end meeting for all. Nah, echo-nya juga ketendang. Saya keluar, yang lain ketendang. Nah, ini kita hapus saja. Yes. Seperti itu. Oke. Ya. Kemudian, ini kita close. Nah, kita akan buat di smartphone sekarang. Membuat pertemuan di smartphone. Selebihnya sama, hanya saja beberapa fitur itu tidak ada di versi smartphone. Nah, kita sign in dulu untuk membuat room, kemudian dari Google. Nanti kita diarahkan ke browser untuk memilih akun Google mana yang akan digunakan. Kemudian klik, misalkan ini Putra Pakuan. Nah, langsung dialihkan, dia connecting. Otomatis connect ke akun kita. Nah, muncul tampil seperti ini. Ini kalau mau join, ini ingin membuat jadwal, ini share screen. Jadi share screen layar handphone kita agar dilihat oleh orang lain. Ini join ya, ini untuk join, ini untuk membuat. Nah, sekarang kita buat langsung new meeting. Kalau tadi kan dengan schedule ya, kita new meeting tuh langsung, tanpa membuat schedule. Videonya kita off aja. Oke, start meeting. Nah, kalau ini diaktifkan, berarti kita menggunakan PMI ya, Personal Meeting ID, PMI. Jadi ID-nya ID tetap kita, tapi kalau ini non aktif ID random. Connecting, tampil, proses connect ke ruangnya. Nah, ini udah connect nih. Ya, ini untuk invite. Melihat partisipan maksudnya lalu invite. Nah, ini bisa copy URL, copy link, lalu share ke WhatsApp atau yang lain ya. Itu. Kita close. Nah, ini sama ya seperti di PC, cuma dia terbatas seperti ini saja. Tidak ada apa namanya? Reaction tuh nggak ada. Gitu. Ya. Kemudian ini mute, ini video, share ya sama gitu ya. Tinggal dipilih aja. Dan kalau di slide ke kiri ya self driving mode ini versi suara saja dan kita berbicara dengan cara mentap ya, mentap dan menahan. Oh enggak usah ditahan ya. Tap sekali, nah dia langsung mikrofon kita terbuka, tapi ketika di tap lagi maka mikrofon kita tertutup. Seperti itu ya. Kemudian udah sih selebihnya sama ya. Cuma beda tampilan aja, ini ada partisipan, ini chatnya di sini gitu ya. Kita close. Kemudian ini ada pengaturan mute all dan unmute all. Kemudian mau ngatur user yang lain, nah kita join ya. Joinnya dulu nih, Nugroho masuk ke sini. Oke, lihat di sini ada passwordnya dan ini Zoom meeting ID-nya. Ini yang kita share nanti. Sekarang saya mau masuk nih dengan menggunakan meeting ID berapa tadi? 322 515 998. Ini saya sedang login ya di handphone saya. 984182. Oke, saya sedang login, ini sedang connecting. Oke, lihat, saya sudah masuk. Lihat, ini Nugroho Santoso ya. Jadi yang tampil adalah layar yang sedang berbicara biasanya. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat partisipan. Nah, muncul ya. Kemudian kita tap di Nugroho nih, nanti muncul beberapa pilihan. Seperti itu. Ya. Chat, make host, ask to start video, kemudian rename, remove. Oke, ini untuk invite. Jadi kalau kita mau ngasih tahu teman kita, murid kita untuk masuk ke room, ini di copy URL-nya. Tapi ya ingat tadi, untuk versi gratis hanya terbatas di 40 menit saja. Seperti itu. Oke, lalu untuk mengakhiri pertemuan, kalau di smartphone adanya di atas. End, lalu pilih mau leave, meninggalkan atau mengakhiri pertemuan.
Kalau mau akhiri berarti end. Kalau hanya meninggalkan pertemuan, nah leave. Ya, kita end aja. Nah, selesai. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu untuk membuat room di aplikasi Zoom. Baik itu di PC maupun di smartphone. Ya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Dan klik lonceng supaya dapat notif terbaru dari kami. Kalau suka video ini, like, share, dan komen juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.